Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjual produk kepada konsumen retail. Oke, bicara tentang menjual produk kepada konsumen retail, tentu ini berkaitan dengan bagaimana kepuasan konsumen terletak pada usaha atau pada apa. Ya, ternyata kalau kepuasan itu terletak pada usahanya, bukan pada hasil. Bagi seorang wirausaha atau wirausahawan, sangat penting untuk memahami konsumen dan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi keluhan-keluhan atau permintaan konsumennya. Memahami konsumen akan memberikan informasi mengenai apa saja kebutuhan produk dan bagaimana mendekati konsumen yang pada akhirnya akan membantu memperkuat kepercayaan diri bagi seorang wirausahawan. Tentunya hal ini sangat penting, mengingat seringkali seorang wirausahawan harus memulai usahanya dengan menjual produknya secara retail atau diistilahkan langsung kepada konsumen. Dalam sejarah yang panjang, wirausahawan yang sukses menunjukkan bahwa kemampuan mengembangkan perusahaan dan bisnis berawal dari kemampuan memahami konsumen itu sendiri. Dilihat dari persaingan bisnis, ya, pada dasarnya kalau kita lihat ilustrasi gambar di sini, di mana di dalamnya kita sebagai wirausahawan berkaitan dengan orientasi pada konsumen, tentunya dalam perjalanan usahanya ada posisi pesaing. Jadi posisikan kita ini merupakan company atau perusahaan yang telah memiliki pelanggan, di mana pasangan kita adalah customer atau pelanggan yang tentunya menuntut perhatian dari kita. Jika kita sebagai perusahaan tidak mampu memuaskan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan customer, maka sangat mungkin ia akan berpindah ke lain hati. Dalam konteks ini adalah kompetitor kita. Dan itulah problem kita sebagai wirausahawan. Untuk itu, kita mulai mendalami apa itu pemasaran. Secara definitif, pemasaran dipahami sebagai aliran produk secara fisik dan ekonomi. Nah, dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Adapun definisi lain juga menyatakan bahwa pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan dengan menciptakan atau menawarkan dan menukarkan produk yang tentunya bernilai kepada pihak lain. Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda, yang tentunya menambah nilai produk pada saat produk bergerak, tentunya melalui sistem tersebut. Ya. Di sini kita lihat apa saja fungsi pemasaran. Secara teoris pemasaran mempunyai 9 fungsi, atau di sini bukan 9 fungsi, 8 fungsi. Ya, 8 fungsi. Yang pertama, fungsi merchandising atau fungsi perdagangan. Ya. Dalam fungsinya berperan perencanaan yang berkenaan dengan pemasaran produk. Dalam hal ini barang ataupun jasa yang tepat, tentunya dalam jumlah juga yang tepat, harga yang sesuai atau selaras, termasuk di dalamnya faktor-faktor lain, seperti misalkan bentuk, ukuran, kemasan, dan lain sebagainya.
Fungsi pemasaran yang kedua adalah fungsi pembelian atau buying, di mana di dalamnya berperan sebagai sebuah perusahaan yang dalam hal ini melakukan pengadaan bahan sesuai dengan kebutuhan, di mana di dalamnya tentunya seorang wirausahawan memastikan aktivitas ini karena selanjutnya barang menjadi bahan transaksi, bahan barang yang akan dijual itu sendiri. Ada juga fungsi transportasi, ya, atau transportation. Di sini perencanaan dan seleksi serta pengerahan semua alat angkutan untuk memudahkan produk atau barang dalam ini jasa dalam proses pemasaran. Memang kalau kita lihat di sini ada 9 fungsi, ternyata tertulis 8. Nah, di pendapat lain yang satunya adalah fungsi penjualan atau selling, ya. Tetapi karena ini berorientasi bagaimana melaksanaan pemasaran, ya tertulisnya 8. Selanjutnya fungsi pergudangan atau storage, ya. Eh, Fungsi pergudangan atau storage ini berkaitan dengan bagaimana menyimpan barang selama waktu produk tersebut dihasilkan dan tentunya akan dijual. Selanjutnya, fungsi pemasaran lainnya adalah standarisasi. Di sana, dalam prosesnya tentu ditetapkan batas-batas yang penting berupa rincian-rincian yang harus dipenuhi untuk sebuah produk termasuk tingkatannya. Ya ini bagaimana memilih dari satu satuan produk yang dimasukkan pada klaster-klaster tertentu dengan tingkatan-tingkatan yang ditetapkan sebagai sebuah standar, ya. Produk ini akan dipasarkan dengan target yang tentunya distandarisasi, baik berdasarkan nilainya, berdasarkan harganya, berdasarkan tingkatan konsumennya, dan lain-lain. Fungsi lainnya adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan atau financing ini merupakan usaha untuk mencari dan mengurus modal dan kredit yang langsung bersangkutan dengan transaksi dalam mengalirkan produk tersebut dari produsen ke konsumen. Lalu yang ketujuh, communication. Ada fungsi komunikasi yang di dalamnya ada aktivitas untuk memperlancar hubungan dalam perusahaan dan juga di luar perusahaan. Dan yang kedelapan adalah fungsi resiko. Fungsi ini dimaksudkan untuk menangani dan menghadapi resiko kerugian karena memungkinkan terjadinya kerusakan, kehilangan, ataupun anjlok harga di pasaran. Jadi yang kesembilannya adalah fungsi selling tadi, ya yang disebutkan. Tentunya setelah perdagangannya bagus, pembelian barang sesuai dengan kebutuhan produksi, lalu juga mengirimnya dengan baik transportation, lalu ditempatkan atau disimpan di storage yang memenuhi standar yang membuat produk itu terjaga kualitasnya, lalu standarisasi berdasarkan kebutuhan pasar, begitu juga keuangan dan komunikasi, dan membaca resiko untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan kerusakan dan lain-lain. Yang kesembilan adalah fungsi selling, yaitu menjual, tentunya meyakinkan orang untuk membeli produk yang kita jual, yang dalam hal ini memiliki arti komersial. Selanjutnya kita lihat bagaimana tugas pemasaran. Nah, tugas pemasaran ini baru ada 8. Kalau tadi eh, secara teori fungsi pemasaran ada 9. Yang pertama konversional marketing.
yaitu tugas pemasaran mengubah orang yang tidak suka terhadap satu produk menjadi suka. Lalu stimulational marketing mendorong kebutuhan orang yang awalnya tidak berminat menjadi mengetahui, tentu akhirnya setelah mengetahui Anda memiliki minat. Yang ketiga, developmental marketing. Ya, ini tugas pemasaran yang berkaitan dengan pengembangan dan pemenuhan kebutuhan yang biasanya belum terpenuhi. Lalu yang keempat, remarketing, mengaktifkan keinginan atas produk yang stabil atau permintaan terhadap produk yang sedang menurun. Yang kelima, sinkro sinkro marketing, ya. Sinkro marketing ini berkaitan dengan upaya menyelaraskan pola permintaan agar sesuai dengan pola penawaran berkesesuaian. Yang keenam, maintenance marketing memelihara tingkat penjualan yang sudah ada terhadap satu produk. Lalu demarketing mengurangi tingkat penjualan yang sudah ada terhadap satu produk tertentu di situasi tertentu. Dan yang terakhir kedelapan, counter marketing. Merintangi permintaan atau keinginan terhadap satu produk tertentu yang dikaitkan dengan situasi pasar. Selanjutnya kita lihat bagaimana orientasi pemasaran. Terdapat 5 konsep yang dapat dipilih oleh perusahaan berkaitan dengan orientasi pemasaran itu sendiri. Yang pertama, konsep produksi yang merupakan salah satu konsep tertua dalam bisnis, di mana konsep produksi ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan ditawarkan dengan harga yang jelas-jelas murah. Yang kedua, konsep produk yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas dengan kinerja yang optimal sebagai pelengkap inovasi yang terbaik. Lalu juga yang ketiga adalah konsep penjualan, di mana di dalamnya menyatakan bahwa konsumen jika diabaikan biasanya tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai atau cukup. Yang keempat, konsep pemasaran merupakan konsep yang menentang 3 konsep tersebut. Ya. Dan konsep ini, ya, yang kelima menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan perusahaan adalah menjadi lebih efektif daripada bersaing. Selanjutnya kita lihat bagaimana seorang wirausahawan memahami strategi pemasaran, di mana dipahami bahwa strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran, ya, kebijakan serta aturan-aturan yang memberikan arah pada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Ada istilah STP, segmenting, targeting, dan positioning. Tapi juga ada pendapat lain yang berkaitan dengan bagaimana peran diferensiasi. Dalam hal segmenting pasar, dipahami bahwa di pasar terdapat banyak konsumen yang berbeda-beda, tentunya dalam berbagai permasalahannya. Tidak semua konsumen dapat kita jangkau dan penuhi kebutuhan serta keinginannya. Misalkan, kebutuhan konsumen anak-anak yang mungkin berbeda dengan kebutuhan dewasa, orang dewasa. Demikian juga kebutuhan konsumen yang berpendapatan kecil, tentunya berbeda dengan konsumen yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Jadi di sini sebagai wirausahawan kita dihadapkan pada bagaimana menciptakan produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen tertentu. Jadi segmennya apa? Yang kedua, targeting atau istilahnya target pasar, ya. Berkaitan dengan targeting itu sendiri, dipahami bahwa
Eh, Kita sebagai wirausahawan memiliki harus memiliki kemampuan untuk menetapkan eh, pasar sasaran, di mana dengan menetapkan pasar sasaran ini diharapkan orientasi penjualan menjadi lebih jelas dengan tentunya membuat skala prioritas yang di dalamnya ada pemahaman terhadap bagaimana karakteristik konsumen atau pasar itu sendiri. Ya. Oke. Selanjutnya, dalam konteks target pasar atau targeting ini juga eh, akan dijelaskan atau ditetapkan sasaran pasar itu sendiri, di mana perusahaan terlebih dahulu harus melakukan tadi ya yang pertama segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok yang tentunya memiliki ciri atau sifat-sifat yang hampir sama. Setiap kelompok konsumen dapat dipilih dengan sebagai target pasar yang akan dicapai di skala waktu tertentu. Selanjutnya dipahami juga bahwa dengan menetapkan target pasar ini akan lebih jelas kelompok konsumen mana yang memiliki ciri-ciri yang sifatnya hampir sama atau homogen yang dipilih perusahaan yang akan dicapai sebagai salah satu target dari pemasaran itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga bicara tentang diferensiasi dan positioning ya. Pada dasarnya diferensiasi adalah tindakan merancang satu perbedaan, satu bentuk perbedaan yang tentunya harus mencolok untuk membedakan penawaran perusahaan kita atau bisnis kita dari penawaran perusahaan pesaing. Ya. Ini bisa berbentuk apa namanya diferensiasi produk, bisa dalam bentuk diferensiasi pelayanan maupun juga diferensiasi personil serta diferensi saluran dan citra perusahaan. Selanjutnya berbicara tentang positioning, hendaknya seorang wirausahawan memiliki kemampuan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempatkan perusahaan kita atau bisnis kita pada satu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran kita. Bisa dalam bentuk positioning dalam konteks atribut produk atau positioning menurut manfaatnya di mana produk diposisikan sebagai pemimpin dalam satu konteks manfaat tertentu. Positioning juga bisa dalam bentuk harga di mana kita memiliki harga yang paling baik. Lalu positioning juga bisa dalam bentuk implementasi atau penerapan, penggunaan di mana kita mengusahakan memposisikan produk kita sebagai yang terbaik dalam jumlah penggunanya atau penerapannya. Selanjutnya, yang kelima, positioning juga bisa diposisikan berdasarkan pemakaiannya. Ini merupakan usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai tertentu. Selanjutnya positioning menurut pesaing. Nah, produk kita diposisikan sebagai yang lebih baik dari pesaing utama. Dan yang terakhir positioning menurut kategori produk, di mana produk kita diposisikan sebagai pemimpin dari atau dalam ruang lingkup kategori produk tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang bauran pemasaran, di mana eh, dengan memahami bauran pemasaran itu sendiri, diharapkan kita menjadi memiliki atau seorang wirasawan memiliki kemampuan untuk memastikan ya bahwa ruang lingkup
pemasaran yang begitu luas dapat disederhanakan dalam 4 kegiatan utama, yaitu bicara produk, bicara harga, bicara tempat, dan promosi. Ya. Atau disilahkan 4P. Product, price, place, dan promotion. Ini lokasi dengan tempat bisa disatukan, ya, ataupun bisa dipisah dalam kacamata bauran pemasaran. Oke. Produk merupakan sekumpulan atribut yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, biasanya menyangkut warna, bentuk, aroma, kemasan, dan lain sebagainya yang dapat diterima oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara harga ini merupakan orientasi nilai uang yang harus dibayar oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu barang. Atau dengan kata lain bahwa jumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen dengan manfaat atas penggunaan satu produk ini sesuai, ya, kalau bicara harga. Selanjutnya place atau tempat atau distribusi ini sendiri, ya. Di sini dalam komoditi tertentu dapat dikatakan bahwa sebuah produk apabila berada pada tempat yang tepat dibutuhkan oleh konsumen, ini memiliki nilai yang lebih, ya, di mana eh, fungsi perusahaan untuk melakukan distribusi terhadap produk yang dihasilkan membuat produk itu menjadi wujud yang dapat dengan mudah didapatkan atau didistribusikan. Ya. Oleh sebab itu, berbicara tentang kebijakan distribusi ini merupakan salah satu strategi perencanaan pemasaran yang terpadu yang meliputi penentuan saluran pemasaran dan juga saluran distribusi. Nah, sekarang place itu bicara lokasi, ya. Nah, penempatan lokasi produk juga merupakan salah satu faktor penentu yang harus diperhatikan dan diputuskan sebelum memulai operasional perusahaan, terutama pada perusahaan yang baru dirintis oleh kita sebagai wirausahawan muda. Umumnya kegiatan proses produksi pada perusahaan yang baru dirintis oleh wirausahawan pemula dilakukan pada lokasi di mana perusahaan tersebut berada. Sehingga dipahami bahwa segala aktivitas perusahaan, mulai pergudangan, produksi, pemasaran, ataupun administrasi berada dalam satu lokasi. Jadi secara prinsip terkait dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, ya, berkaitan dengan penentuan lokasi dihitung berdasarkan kedekatannya dengan konsumen, kedekatannya dengan sumber bahan baku, kedekatan atau situasi infrastruktur yang mendukung, ketersediaan informasi, juga ketersediaan tenaga kerja, dan juga terakhir ketersediaan dana, ya. Ini penting kesediaan dana berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan sumber daya finansial, ya. Yang terakhir promotion. Ketatnya persaingan dalam merebut pangsa pasar ini membuat promosi dapat dijadikan salah satu alat manajemen yang berguna untuk menjalin komunikasi dengan konsumen. Tentunya dengan maksud mempengaruhi dan mendorong konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan oleh kita sebagai wirausahawan. Ya. Jadi kesimpulannya dalam menjual produk kepada konsumen retail ini, pertama hal yang harus diperhatikan dalam aspek pemasaran, terutama berkaitan dengan kewirausahaan ini atau berwirausaha ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang perlu dianalisis sebelum melakukan aktivitas produksi. Yang kedua, dengan menganalisis pemasaran dari gagasan produk yang telah ditetapkan, maka kita sebagai
wirausahawan setidaknya akan dapat menetapkan dan mengetahui tipikal calon konsumen beserta karakteristiknya. Sehingga dengan mudah kita mendapatkan gambaran terkait kebutuhan dan keinginan konsumen, baik dalam konteks jumlah maupun kualitasnya. Dan yang terakhir, hal yang perlu ditekankan adalah jika produk kita ingin sukses di pasaran, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi kemampuan dari konsumen. Ya, oke. Demikian pembelajaran kita kali ini berkaitan bagaimana menjual produk kepada konsumen retail. Kita bertemu dalam pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.